Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran matematika kali ini, kita masih membahas tentang bangun ruang. Yang akan kita bahas adalah tentang volume, limas, kerucut, dan bola. Semoga setelah pembelajaran kali ini, Ananda dapat menghitung volume, limas, kerucut, dan bola. Kita masih membahas tentang volume. Ada prisma, ada tabung, ada limas, ada juga kerucut, dan ada juga bola. Untuk prisma dan tabung kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Volume untuk prisma dan tabung itu rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Sedangkan untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah kerucut, limas, dan bola. Untuk kerucut dan limas, volumenya adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Untuk yang pertama kita akan bahas volume limas segitiga. Bentuk limas segitiga itu seperti ini. Ini kebetulan alasnya adalah sebuah segitiga siku-siku. Yang ada alasnya yang sebelah sini dan ada tinggi segitiga, dan yang sebelah sini yang garis merah ini adalah tinggi dari limasnya. Untuk volume limas segitiga berarti kita pakai rumus 1/3 kita kali dengan luas alas kita kali lagi dengan tingginya, sama dengan 1/3. Kita lihat untuk luas alasnya berarti luas segitiga kita kali lagi dengan tingginya. Jadi untuk volume limas segitiga sama dengan 1/3. Kita lihat gambar alasnya yang ini berbentuk segitiga yang warna kuning. Tentunya ini kita menggunakan rumus luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Kita kali lagi dengan tinggi limasnya yang ini. Jadi dikali T. Sama dengan 1/3 kita kali dengan setengahnya ya. Jadi 1/6 kali alas kali tinggi segitiga dikali tinggi limasnya. Dengan V-nya adalah volume, A-nya adalah alas, T kecilnya adalah tinggi segitiga, dan T besarnya adalah tinggi limas. Jadi untuk mencari limas segitiga cukup gunakan rumus 1/6 kali A kali T kecil kali T besar. Agar lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Ada sebuah limas segitiga yang memiliki alasnya 12 cm, tingginya 18 cm, sedangkan tinggi limasnya adalah 23 cm. Kita langsung saja gunakan rumus volume sama dengan 1/6 dikali A dikali T kecil dikali T besar. Sama dengan 1/6
kita kali dengan alasnya adalah 12 cm. Dikali tingginya adalah 18 cm. Dan dikali tingginya adalah sama dengan 23 cm. Kita coret 6 dan 12. 6 dibagi 6-nya adalah 1. 12 kita bagi 6 adalah hasilnya 2. Jadi kita tinggal kalikan saja 1 kali 2. 2 kita kali 18. Lalu dikali lagi dengan 23. Maka hasilnya adalah sama dengan 828 cm pangkat 3. Selanjutnya kita akan bahas tentang 5 segi 4. 5 segi 4 itu bangunnya seperti ini. Ini yang alasnya berbentuk persegi panjang. Ada juga 5 segi 4 yang alasnya berbentuk persegi. Jadi untuk mencari volumenya, kita tetap memakai rumus. Volumenya adalah sepertiga kita kali dengan luas alas, kita kali lagi dengan tingginya. Sama dengan 1/3. Kita lihat luas alasnya itu bisa persegi, bisa persegi panjang, ya. Jadi bisa luas persegi, bisa luas persegi panjang. Untuk ini Ibu ilustrasikan dulu untuk luas persegi panjang. Dikali tinggi. Ya. Sama dengan untuk volumenya 1/3. Luas persegi panjangnya adalah P kali L. Nah, yang bawah ya, alasnya itu P kali L. Kita kali dengan, lihat lagi di gambar, tingginya ini, T. Jadi untuk volume 5 segi 4 adalah 1/3 kali P kali L kali T. Atau apabila sisinya atau alasnya, sisi alasnya berbentuk persegi, nah yang ini yang bawah, boleh rumusnya diganti jadi 1/3 dikali sisi kali tinggi. Dengan V-nya adalah volume, P-nya adalah panjang, L-nya adalah lebar, T-nya adalah tinggi limas, dan S-nya adalah sisi. Jadi untuk mencari 5 segi 4, volumenya adalah 1/3 kali panjang kali lebar kali tinggi. Atau 1/3 kali sisi kali tinggi. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut ini. Di sini ada bangun limas, ya, yang panjangnya 26, alasnya, lebarnya 16, dan tinggi limasnya adalah 30 cm. Kita gunakan rumus volume sama dengan 1/3 kali panjang kali lebar kali tinggi. Sama dengan 1/3 kita kali panjangnya. Lihat panjangnya adalah 26 cm. Dikali lebarnya adalah sama dengan 16 cm. Dikali tingginya adalah sama dengan 30 cm. Kita bisa coret ya, 3 dengan 30-nya. 3 dibagi 3-nya adalah 1, 30 dibagi 3-nya adalah 10.
Jadi kita tinggal kalikan 1 kali 26 dikali lagi 16 dikali lagi 10. Maka untuk volume 5 segi 4 pada gambar berikut ini adalah sama dengan 4160 cm pangkat 3. Selanjutnya kita akan bahas volume dari kerucut. Bentuk kerucut adalah seperti ini. Ada jari-jari dan ada tingginya. Untuk volumenya kita masih menggunakan rumus 1/3 kita kali dengan luas alas, kita kali lagi dengan tingginya. Sekarang kita lihat alas kerucut itu berbentuk lingkaran. Jadi sama saja dengan 1/3 kita kali dengan luas lingkaran, kita kali dengan tingginya. Sama dengan, kita lihat di sini 1/3 kita kali, nah luas lingkarannya kita masih ingat ya, pi kali r dikali tingginya adalah T. Jadi sama dengan untuk volume kerucut ini adalah 1/3 kali pi kali r kali T. Dengan V adalah volume, Pi-nya adalah 3,14 dan 22/7, R-nya adalah jari-jari, dan T-nya adalah tinggi. Jadi untuk mencari volume kerucut, rumusnya adalah 1/3 kali Pi kali R kali T. Lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Kita lihat di sini adalah ada sebuah kerucut yang mempunyai jari-jari 35, tingginya adalah 42. Untuk volumenya kita langsung saja kita masukkan ke dalam rumus yang telah tadi kita bahas, yaitu 1/3 dikali pi dikali r dikali T. Karena di situ jari-jarinya 3/5, maka kita pilih pi-nya yang 22/7. Jadi sama dengan 1/3 kita kali dengan 22/7, kita kali dengan jari-jarinya yaitu 35, kali lagi 35, dikali tingginya yaitu 42 cm. Kita bisa coret ya, untuk yang 3 kita bisa coret dengan 42. 3 dibagi 3-nya adalah 1. 42 kita bagi 3-nya adalah hasilnya sama dengan 14. 7 dan 35 juga bisa kita coret. 7 dibagi 7-nya adalah 1. 35 kita bagi 7-nya adalah hasilnya 5. Jadi kita tinggal kalikan saja, 1 kita kali 22, lalu dikali lagi dengan 35, dikali lagi dengan 5, dan dikali lagi dengan 14. Maka untuk volume kerucut pada gambar berikut ini adalah sama dengan 53.900 cm pangkat 3. Kita akan bahas tentang volume bola. Bola ini adalah seperti ini bentuknya dengan jari-jari R. Volume bola bisa kita dapat dari volume kerucut. Jadi untuk volume kerucut dengan tingginya R adalah 1/3 kali pi kali R kali R, atau sama saja dengan 1/3 kali pi kali R pangkat 3. Kenapa? Karena dalam bola itu tidak ada tinggi, semuanya adalah adanya jari-jari.
volume bola itu sama dengan 4 kali volume kerucut. Maka untuk volume bola adalah sama dengan 4 kita kali dengan volume kerucut yang tingginya R. Sama dengan 4 kita kali dengan volume kerucut yang tingginya R adalah 1/3 kali Pi kali R kali R kali R. R-nya 3 kali. Atau 1/3 kali Pi kali R pangkat 3. Maka untuk volume bola itu hasilnya adalah 4/3 kali Pi kali R kali R kali R. R-nya 3 kali. Atau sama dengan 4/3 dikali Pi kali R pangkat 3. Jadi, dengan keterangan V-nya adalah volume, Pi-nya adalah 3,14 atau 22/7, dan R-nya adalah jari-jari. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut ini. Ada sebuah bola yang memiliki jari-jari 28 cm. Kita akan hitung volumenya. Kita gunakan rumus V sama dengan 4/3 dikali V dikali R dikali R dikali R. Atau 4/3 dikali V dikali R pangkat 3. Maka kita tinggal masukkan saja ya. 4/3 kita kali, nah kita pilih V-nya. V-nya yang mana? Yang 3,14 atau yang 22/7? Ya, kita pilih V-nya yang 22/7. Kenapa? Karena 28 itu bisa kita bagi 7. Jadi kita kali 22/7, kita kali 28, kita kali lagi 28, kita kali lagi 28. Kita lihat yang bisa dibagi 7, 28 bisa ya. Kita coret untuk 7 dan 28-nya kita bagi 7. 7 kita bagi 7-nya hasilnya adalah 1. 28 kita bagi 7-nya hasilnya adalah 4. Sekarang kita periksa lagi, adakah yang di atas yang bisa dibagi 3? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, langsung saja kita kalikan. Yang atas dulu ya. 4 kita kali 22, kali lagi 28, kali lagi 4, kali lagi 28. Maka ini hasilnya adalah, nah yang bawah juga kita kalikan, 3 kali 1. Maka hasilnya adalah 275.968/3. Ini bisa kita bagi, bisa kita ubah ke desimal ya, atau kita jadikan pecahan campuran. Jadi hasilnya adalah sama dengan 91.989 1/3 cm pangkat 3. Kalau ini dirubah ke desimal, hasilnya adalah 91.989,333. Tiganya tidak akan pernah berhenti. Sekian untuk pembelajaran matematika pada hari ini. Semoga kalian bisa paham dan mengerti apa yang telah dijelaskan, dan juga semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.